Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Atambua dan Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Atambua melaksanakan penanaman bibit kelapa sebanyak 500 pohon. Penanaman kelapa ini merupakan perwujudan dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan nasional. Agama Atambua oleh nama diwakili. Penanaman ini dilaksanakan secara serentak bersama dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang terpusat di Nusa Kambangan. Penanaman kelapa ini merupakan perwujudan dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan nasional. Selain mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto, penanaman kelapa ini juga upaya untuk meningkatkan subsidi pangan masyarakat Kabupaten Belu. Kegiatan penanaman ini dilakukan di lahan sarana asimilasi dan edukasi lapas kelas 2B Atambua, Kabupaten Belu, pada Selasa 9 September 2025. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Atambua, Hendra Setiawan mengatakan, bersama warga binaan akan dilakukan penanaman secara bertahap di lahan lapas seluas 1 hektar lebih. Pada siang hari ini, baru saja kita melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon kelapa secara serentak bersama dengan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terpusat di Nusa Kambangan. Dan hari ini di lahan sarana asimilasi dan edukasi Lapas Atambua, kami bersama dengan Bapak Wakil Bupati Belu bersama segenap Forkopimda dan Forkopimda Plus melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon kelapa. Bibit pohon kelapa yang kami tanam itu ada 500 bibit pohon kelapa. 500 bibit pohon kelapa kolaborasi antara Lapas Atambua dengan Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Atambua. Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonçalves mengapresiasi penanaman anakan kelapa yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Atambua dan Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Atambua. Hari ini kita melakukan penanaman bibit kelapa yang diinisiasi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini luar biasa. Karena apa? Karena di Kabupaten Belu untuk kelapa saja kita dibawa dari Malaka. Padahal kelapa seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirut PLN itu dari akar sampai daun itu punya nilai ekonomis. Jadi kelapa ini menjadi suatu potensi yang harus kita kembangkan di Kabupaten Belu, seperti yang disampaikan oleh Kalapas dengan Pak Kepala Imigrasi, bahwa ini kita aktualisasikan Astacita daripada Presiden Prabowo di bidang ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan tidak hanya di pertanian atau horti, tapi di perkebunan juga menjadi harapan ke depan sebagai ketahanan pangan. Dirinya berharap dinas terkait turut mengambil bagian sehingga ke depan Kabupaten Belu menjadi kuat dalam ketahanan pangan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Di Kabupaten Belu masih menyimpan tradisi unik. Sahuniki atau Festival Panen Kelelawar sudah menjadi budaya di pedalaman Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Tradisi panen kelelawar ini dilakukan selama 3 tahun sekali yang sudah berlangsung turun-temurun. Penasaran dengan tradisi unik ini? Berikut kami tayangkan untuk Anda.
Sejak pagi hari, warga Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sudah memenuhi kawasan sekitar gua yang menjadi rumah bagi ribuan kelelawar. Tujuan mereka adalah untuk menggelar tradisi Sahuniki atau pesta rakyat panen kelelawar. Acara yang sudah berlangsung turun-temurun ini diadakan selama 3 tahun sekali. Menurut Wilhelm Musbau selaku Kepala Desa Toheleten mengatakan, tradisi ini sudah dilakukan semenjak ribuan tahun dan tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri. Kegiatan hari ini adalah pesta budaya yang sudah ditinggal oleh leluhur ribuan tahun yang lalu. Pesta budaya ini dijalankan 3 tahun yang diikuti oleh masyarakat sekecamatan Raihat maupun kecamatan tetangga. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya 3 tahunan dalam rangka panen kelelawar ini cukup besar. Itu orang kecamatan Raihat seluruh. Dan yang wajib memanen kelelawar ini adalah orang desa Tohe dan Toheleten sesuai pesan dan leluhur. Dan kalau yang ada desa lain dan masyarakat lain dari kecamatan tetangga diperbolehkan juga untuk ikut hajatan. Sebelum memulai memanen kelelawar di dalam gua, para ketua adat akan melakukan ritual terlebih dahulu untuk memohon keselamatan bagi seluruh peserta yang masuk ke dalam gua tersebut. Ritual ini hanya bisa dilakukan oleh Nain atau yang dimandatkan sebagai penjaga gua ini. Itu ritualnya macam kita buka pintu. Iya. Saat buka pintu itu ritual apa saja, Bapak? Saat buka pintu itu pakai babi. Pakai babi. Itu berjalan berapa hari? Itu hari pertama, setelah itu selesai kita jaring lagi 3 hari kemudian. Setelah ritual adat selesai, sebanyak 110 peserta panen kelelawar dipersilakan masuk gua. Namun ada pantangan yang harus dipatuhi, yakni segala bentuk aksesoris yang mengandung logam besi tidak boleh dikenakan saat semuanya sudah di dalam gua. Bambu kering yang sudah dipersiapkan akan dibakar lalu dilemparkan ke dalam gua. Tujuannya agar hawa panas dan asapnya bisa melumpuhkan kelelawar penghuni gua. Setelah kurang lebih 1,5 jam, para peserta akhirnya satu persatu keluar dari mulut gua dengan keadaan lusuh berkeringat sambil memanggul karung yang berisi hasil panenan mereka. Meski ribuan kelelawar bisa ditangkap dalam setiap tradisi ini, namun populasinya tetap terjaga. Hukuman adat akan diberlakukan bagi perusak atau pengganggu gua tempat kelelawar-kelelawar ini tinggal. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan Baita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Matil Billy mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.